Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu darsana mustalahil hadis min kitab atau min tafriq muhadarati fi madati mustalah hadis min kitab Asy-Syarhun Nafis wa huwa syarhun limatni al-bidayah fi ulumil hadis alladhi syarahahu fadilatul Syekh Muhammad ibn Thaha hafizahullah ta'ala. Baik. Kita masih di bab yang ketujuh, ikhwah. Bab tentang as-suzuzu wal illah, pembahasan tentang saz dan illah. Di bab yang ketujuh ini ada 5 dhawabit yang kita bahas. Dhabit yang pertama pengertian dari al-illah, kemudian dhabit yang kedua itu pengertian dari as-saz. Nah, kita masih di dhabit yang kedua ini. Nah, kita katakan di pertemuan sebelumnya bahwasanya definisi dari saz itu ya berbeda-beda di kalangan para muhaddisin. Nah, definisi yang kita pakai di sini adalah salah satu dari definisi yang paling umum kita temukan di dalam kitab-kitab hadis, yaitu definisinya dari Al-Imam atau Al-Hafidz Ibnu Hajar dan As-Suyuti. Nah, mereka mengatakan bahwasanya as-saz adalah ma khalafa fihi thiqah man huwa awsaq minhu, yaitu ketika seorang perawi yang thiqah dan dia menyelisihi perawi yang lebih thiqah dari dirinya. Nah, penyelisihan seorang thiqah terhadap orang yang lebih utama darinya. Definisi yang lain mengatakan man khalafa fihi thiqah man huwa aula minhu. Ya, aula minhu mana awsaq minhu. Nah, baik. Ya, silakan antum buka di kitabnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu amsilatus saz. Apa saja contoh-contoh untuk hadis-hadis yang saz. Nah, silakan antum buka kitabnya di halaman 150. Di sini kita ambil ucapannya As-Sakhawi. Qala As-Sakhawi rahimahullah, misalus suzudi fis sanad ma rawa at-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah min tariqi Ibnu Uyainah an Amr bin Dinar an Kausajah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan tuwfiya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yada' warithan illa maulahu wa a'taqahu ila akhir hadis. Di antara contoh saz dalam masalah sanad, nah sudah kita bahas bahwa saz itu bisa terjadi pada sanad atau pada matannya. Yang paling umum adalah saz pada sanad. Saz pada sanad, contohnya misalkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan Ibnu Majah dari jalur Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Kausajah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya seorang laki-laki wafat pada zaman Nabi SAW. Walam yada' warisan illa maula huwa a'taqahu. Dia tidak meninggalkan seorang perawi kecuali seorang budak yang dia bebaskan. Nah, ini contoh ya untuk hadis saz dalam masalah sanadnya atau dari sisi sanadnya. Fa inna Hamad bin Zaid rawahu an Amr mursalan biduni Ibni Abbas. Kenapa kita katakan dia saz? Ya, tadi yang perhatikan dia ini dari jalurnya Amr ibn Dinar, dari jalurnya Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar. Nah, Hamad bin Zaid ya meriwayatkan hadis ini dari Amr. Amr siapa? Amr bin Dinar. Mursalan biduni Ibnu Abbas. Secara mursal artinya dia langsung kepada Nabi, enggak menyebutkan Ibnu Abbas. Lakin qataba Ibnu Uyainah ala waslihi Ibnu Juraij wa ghairuhu. Walidha qala Abu Hatim al-mahfudhu hadits Ibnu Uyainah hadza ma'a kauni Hamad min ahli al-adalati wad-dhabt walakinnahu rajjaha riwayat man hum aktsaru adadan minhu. Nah, di sini kita lihat ya, Abu Hatim mengomentari tentang hal ini bahwasanya al-mahfudz hadis Ibnu Uyainah ya, kan dari jalurnya Ibnu Uyainah tadi ya. Ma'a kauni Hamad min ahli al-adalah wad-dhabt. Padahal Hamad ini kan kita ada dua di sini ya, dari jalur Ibnu Uyainah dan dari jalurnya Hamad. Nah, dari jalurnya Hamad, si Hamad ini adalah seorang ahli adalah wa dhabt, seorang perawi yang adil, yang dhabit artinya dia thiqah, karena thiqah kan perawi yang memiliki sifat adalah dan dhabt.
Walakinnahu rajjaha riwayah man hum aktsaru adadan, tapi yang kita rajihkan adalah riwayat yang lebih banyak. Nah, riwayat lebih banyak itu riwayat yang mana? Riwayatnya Ibnu Uyainah. Nah, ya, riwayat Ibnu Uyainah ini yang lebih sering kita temukan. Ya, ini yang disebutkan oleh Ibnu Juraij ya, dan yang lainnya. Nah, ya, jadi ya beda antara riwayat yang pertama dengan riwayat yang kedua adalah riwayat yang pertama itu lebih banyak pendukungnya. Ya, sehingga ya, dia pun ya lebih kredibel dibandingkan dengan riwayat yang kedua. Nah, wa misaluhu fil matan, contoh yang kedua. Ya, contoh untuk terjadinya sad pada matan. Kalau tadi kan pada sanad. 6. Yaitu ziyadatu yaumi arafah fi hadithi ayyamit tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Tambahan kata yaumu arafah pada hadis ayyamut tasyrik. Ya, di hadis tentang hari-hari tasyrik, ya, bahwa saya mengatakan hari tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Di situ ada tambahan hari Arafah. Ada tambahan kalimat hari Arafah. Lihat di sini, fa innal hadis bijami'i turuqihi biduniha. Hadis ini, hadis tentang ya, ayyamut tasyrik ini, semua jalurnya tidak ada menyebutkan hari Arafah itu. Wa inna ma ja'a biha Musa ibn Ali ibn Rabah. Akan tetapi hanya ada satu jalur yang menggunakan ya istilah atau lafaz yaum Arafah, yaitu dari jalurnya Musa ibn Ali, dari bapaknya dari Uqbah ibn Amir, ya, sebagaimana ini disyaratkan oleh Ibnu Abdul Bar ya, dalam kitab At-Tamhid atau dalam kitab Fathul Mughis. 6. Baik. Jadi ini dia dua contohnya ikhwah, satu contoh untuk syadz dalam masalah sanad, kemudian satu lagi contoh untuk syadz di dalam matannya. Baik. Kita beralih ke dhabit yang ketiga ikhwah, asbabu raddil hadis. Sebab hadis itu tertolak. Ya, sering antum mungkin akan dapati pertanyaan ya dari orang-orang di sekitar antum yang bertanyakan misalkan ya kenapa hadis itu ada yang diterima, ada yang tolak. Ya, kenapa tidak semua hadis itu kita terima? Maka jawabannya secara umum penyebab hadis-hadis itu ditolak ada 3. Kalau kita sebutkan perinciannya tentu akan panjang lebar. Tapi kalau kita ingin menjawab secara global, ini 3 nih penyebabnya. Penyebab utamanya, yaitu yang pertama saktu minal isnad. Ya, adanya perawi yang gugur. Ya, dari rangkaian para perawi itu ada satu yang gugur. Gugur itu entah tidak disebutkan, sengaja tidak disebutkan, atau ditutupi, ya, atau tidak ketahuan siapa dia. Kemudian yang kedua, at-ta'nu firrawi. Ta'an jarah maksudnya ya, dia dijarah perawinya. Artinya perawi itu bermasalah. Ya, kemudian yang ketiga, at-ta'an firriwayah. Perawinya aman, orang-orangnya aman, tapi riwayatnya yang bermasalah. Gitu ya. Nah, jadi secara umum 3 inilah penyebab suatu hadis itu ditolak. Ya, kalau antum temukan ada suatu hadis kemudian pada hadis tersebut ada salah satu dari 3 penyebab ini atau lebih, ya maka hadis tersebut tertolak. Baik. Kita baca syarah beliau di sini. Idza ikhtalla fil hadits syartun min syurutil qabulil khamsah. Kalau pada suatu hadis tidak ada satu dari 5 syarat-syarat diterimanya hadis, yaitu ittisalus sanad. Ittisal sanad ini, syarat-syarat yang 5 ini diambil dari pengertian hadis sahih ya. Ya, maka dulu pernah kita minta untuk hafalkan pengertian atau definisi dari hadis sahih ya. Ya, marwahu adlun tamud dhabat itu ya. Nah, jadi syarat yang 5 itu terkumpul dalam pengertian itu. Yang pertama adalah ittisalul isnad, tersambungnya sanad. Yang kedua adalah turruat, adilnya para perawinya. Yang ketiga dhabtur ruwat, yang tabitnya para perawinya. Kemudian ya, yang keempat salamatul hadis minas sududi wal illah, selamat dari syadz dan selamat dari illah. Kanal hadisu mardudan. Kalau ada di dalam hadis tersebut salah satu dari ya, tidak ada salah satu dari yang 5 ini ya, atau ya dia ada 4 tapi 1 tidak ada 3 tapi 2 tidak ada ya, ada 4 tapi 1 tidak ada, maka hadisnya hadis dihukumi mardud. Nah, fasbab raddi ya, raji'uhu imma ila
Maka secara umum dari 5 penyebab tertolaknya hadis tadi, sebab-sebab tertolaknya hadis itu secara global kita bagi menjadi 3. Yang pertama, as-saqtu minal isnad, wa dzalika haitsu yafqudu syartul ittisal, wa sayati bayanuhu fil bab tali. Yaitu gugurnya ya, seorang perawi. Artinya secara sanad dia tidak tersambung. Tidak ada ittisal di situ. Wa imma ila, kemudian yang kedua penyebabnya adalah at-ta'nu fir rawi. Wa dzalika haitsu yafqudu syartu al-adalah awi ad-dabat wa sayati bayanuhu fi bab man tuqbal riwayatuhu wa man turad. Nah, ini nanti kita akan bahas di bab siapa yang bisa diterima riwayatnya dan siapa yang ditolak. Sebab yang ketiga at-ta'nu fir riwayah. Ta'an dalam masalah riwayatnya. Wa dzalika takunu, dan itu bisa terjadi ketika riwayatu syadatan au ma'lulah. Ta'an fir riwayah itu kalau riwayat hadis itu dia dihukumi syadz atau memiliki illah. Faturaddu, maka ditolak. Walau kana ruwatuha siqatun, meskipun para perawinya adalah orang-orang yang siqah, li'annahum atau bihaditsin aw bilafdhatin tabayyana lin-nuqadi annaha khata'un. Ya, karena meskipun mereka siqah tapi ternyata mereka membawakan suatu lafaz, suatu hadis yang menurut para ulama jelas itu adalah suatu yang salah. Lil mukhalafah aw at-tafarrud alladzi la yahtamil. Nah, dia mendatangkan suatu lafaz pada hadis tersebut yang mana lafaz itu jelas-jelas salah. Lil mukhalafah. Kenapa dikatakan salah? Karena menyelisihi hadis yang lain yang lebih siqah. Ini kita sebut dengan istilah sad. Awi at-tafarrud, atau karena dia bersendirian. Ini kita sebut dengan illah. Alladzi la yuhtamal atau la yahtamil. Ya, jadi tafarrud itu nanti ada yang yahtamil, ada yang ya la yahtamil. Nah, nanti insyaallah akan kita bahas itu di pembahasan selanjutnya. Baik. Jadi kalau ada yang bertanya kepada antum apa sebab satu hadis ditolak, kita katakan ya ada 3 penyebabnya. Yang pertama, kalau tidak tersambungnya sanad. Artinya sanadnya ada putusnya. Kalau kita bayangkan mata rantai itu ada satu mata rantai yang hilang. Kemudian yang kedua, perawinya bermasalah. Kemudian yang ketiga, riwayatnya yang bermasalah. Riwayat yang bermasalah itu maksudnya entah dari sisi adanya, penyampaian hadisnya, cara pengambilan hadisnya, cara periwayatan hadisnya, atau dari isi hadisnya itu sendiri. Nah, itu namanya riwayat. Antum harus bisa bedakan antara rawi dan riwayat. Baik. Kemudian dhabit yang keempat, tu'rafu al-illah bi amrain. Kalau tadi kan kita bahas tentang syadz ya. Sampai akhirnya tadi kita bahas contoh hadis yang syadz. Nah, di antara hal yang mengurangi kredibilitas suatu hadis, yang menyebabkan hadis itu bahkan bisa sampai ditolak, adalah adanya illah pada hadis tersebut. Ya, salah satunya selain syadz. Jadi kalau ada syadz, ada illah, maka hadis itu tertolak. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah kita mengetahui definisi illah di beberapa pertemuan sebelumnya, definisi syadz juga sudah kita ketahui, sekarang gimana kita tahu kalau ada illah pada suatu hadis? Artinya barometernya apa untuk mengetahui, oh ini hadis ini ada illahnya. Gitu. Nah, maka di sini kita akan bahas di dhabit yang keempat ini, dengan apa kita mengenali adanya illah. Yang pertama, adanya tafarrud. Tafarrud itu berdiri sendirinya suatu riwayat. Artinya hanya riwayat itu toh. Nggak ada riwayat lain yang seperti itu. Riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat yang lain, tapi dia unik, berdiri sendiri, beda sendiri, gitu ya. Dia tafarrud. Kalau mukhalafah, jelas dia berbeda dengan yang lain, tapi dia jelas dia berdiri sendiri, tapi ada perbedaan. Artinya dia bertolak belakang. Kalau tafarrud itu unik secara sendiri, dia tidak bertolak belakang. Kalau mukhalafah, dia unik dan dia bertolak belakang. Baik, kita lihat akan contoh-contohnya nanti. Baik. Pensyarah mengatakan tu'raful illah bi amrain. Awalan at-tafarrud wa laysa kullu tafarrudin illatun fil hadis.
Nah, antum harus pahami di sini tidak semuanya bersendirian itu adalah ilah pada hadis. Ya. Oh, ini hadisnya sendirian ini, berarti dia ya ada ilahnya, enggak harus begitu. Hadis innamal a'malu binniyat kan tafarrud dia, tapi tidak kita katakan hadis yang bermasalah kan. Nah. Wa innama at-tafarrud, adapun yang dimaksud dengan tafarrud itu adalah alladzi yakunu illah huwa at-tafarrud alladzi la yahtamil. Ya. Jadi tafarrud itu nanti ada yang yahtamil, ada yang ya, la yahtamil. Nah, yang yahtamil, ya, yang la yahtamil, wa innama tafarrud alladzi yakunu illah wa tafarrud alladzi la yahtamil. Ilah yang la yahtamil itu artinya ya ilah yang ya tidak ada kemungkinan, ya tidak ada kemungkinan lain kalau dia itu pasti adalah hadis yang berdiri sendiri. Artinya kita yakin 100% kalau dia adalah hadis yang tafarrud. Wa inna ma yu'rafu tafarrudu bi kaunihi la yahtamil. Nah, ini yang termasuk ke bawahi di situ. Gimana cara mengetahuinya kalau tafarrud suatu hadis itu adalah tafarrud yang la yahtamil? Yaitu dengan qara'in tahtafu bir riwayah. Adanya qarinah-qarinah. Qarinah itu apa maksudnya, ikhwah? Ya, qarinah itu jamaknya qara'in, artinya ada tanda-tanda, alamah, gejala-gejala, tapi dia faktor luar. Nah, ya. Jadi tidak ada tanda-tanda la yahtamil bi qara'in tahtafu bir riwayah. Kita mengetahui dia itu tafarrud yang la yahtamil dengan melihat kepada qarinah-qarinah yang ya, membarengi atau melingkupi riwayat tadi. Yatabayyanu min khilaliha anna hadha tafarruda la yahtamil min hadzal rawi. Qala Ibnu Salah wa tudrakul illah bi tafarrudir rawi wa bi mukhalafati ghairihi lahu ma'a qara'in tandammu ila dzalik. Nah, paling gampang untuk memahami at-tafarrud ini, perhatikan ucapan Ibnu Salah di sini. Illah tafarrud seorang perawi itu diketahui dengan ketika dia berdiri sendiri dan menyelisihi perawi-perawi yang lain disertai dengan adanya qarinah yang mendukung hal itu. Artinya ada faktor-faktor yang menguatkan pendapat bahwasanya dia itu berdiri sendiri. Nah, wa amma ma jaa an ba'dil muhadditsina min itlaqil qawli bi raddi ba'di ma tafarrada bihi ruwat nahnu ya nahwa qaulihim tafarrada bihi fulan aw la yutabi alaih fa mahmulun ala anna hunaka qarinah tabayyana min khilaliha lin naqid anna hadha tafarruda la yahtamil min hadzal rawi illa annahum qallama yafsahuna an hadhil qarinah wa innama ya'rifuha al-bahithu anha. Perhatikan di sini. Ya, antum harus pahami di sini bahwasanya ketika sebagian ahli hadis mengatakan bahwasanya ya hadis yang tafarrud itu harus ditolak, bukan seperti itu yang harus yang benar gitu ya. Jadi ketika antum mendengar hadis ini ada tafarrud di sini langsung ditolak, nggak begitu ya. Misalkan antum mendengar ulama mengatakan hadis ini tafarrada bihi fulan, artinya hanya fulan saja meriwayatkan hadis ini dengan redaksi seperti ini ya. Hanya fulan yang meriwayatkan hadis ini dengan redaksi yang seperti ini, langsung kita tolak, bukan begitu ya. Jadi ya masih ada kemungkinan bahwasanya ada perawi-perawi lain atau jalur-jalur lain yang ya tidak atau yang menggunakan redaksi yang sama. Nah, pertanyaannya adalah untuk mengetahui apa qarinah-qarinah itu yang butuh kepada pembiasaan, butuh kepada latihan. Yang bisa memahami itu hanyalah orang-orang yang lama bergelut di bidang ini, ya, orang-orang yang al-bahis, orang-orang yang ya punya sensitivitas untuk mengetahui hal ini. Nah, ya, yang penting kita pahami dulu di sini bahwasanya tafarrud itu memang menyebabkan hadis itu memiliki illah, tapi tidak semua tafarrud itu ditolak. Nah, kenapa? Karena tafarrud itu ada yang yahtamil, ada yang la yahtamil. Nah, yang la yahtamil itu artinya dia tidak ada kemungkinan lain pasti dia tafarrud. Kalau yahtamil itu ada kemungkinan dia tafarrud. Artinya para ulama itu masih berselisih pendapat tentang hadis ini, dia bersendirian atau tidak. Jalur yang ini sendirian apa tidak gitu. Nah, berarti kalau dia yahtamil
Ya, nggak boleh kita terburu-buru menolak hadis itu. Nah, tapi kalau la yahtamil, nah ini nggak ada kemungkinan lain, pasti dia tafarrud. Nah, kalau yang seperti ini, ya boleh kita tolak hadisnya. Artinya kita katakan dia memiliki illah di situ. Jadi paham di sini ya. Tahapannya adalah kita mulai dari bawah dulu, tentukan yahtamil atau ghairu la yahtamil. Untuk la yahtamil atau yahtamil. Nah, untuk mengetahui yahtamil atau la yahtamil itu kita melihat kepada qarinah. Jadi kita katakan qarinah itu butuh pembiasaan untuk mengetahuinya. Nah, sekarang kita akan coba membahas apa saja qarinah-qarinah yang sering kita temukan dalam periwayatan hadis, ya, sehingga ya tidak perlu kita merujuk atau kita punya kemampuan yang mendalam untuk memahaminya. Cukup kita lihat contoh-contoh yang telah diterapkan oleh para ulama di sini. Baik, di sini disampaikan oleh penulis wa asy'aru hadhil qara'in. Qarinah-qarinah, tanda-tanda, gejala-gejala, faktor-faktor luar yang paling masyhur wa aksaruha tadawulan fir riwayat, dan yang paling sering kita temukan berulang-ulang dalam riwayat-riwayat dalam kitab-kitab hadis adalah yang pertama tafarrudu manduna al-huffaz. Bersendiriannya orang-orang yang di bawah al-huffaz. Al-huffaz itu artinya orang-orang yang secara hafalan bagus untuk dalam meriwayatkan hadis. 6. Li'anna manduna al-huffaz qad jurriba alaihim al-khata' wal laham. Kalau orang itu masuk dalam golongan al-huffaz atau al-hafiz, maka tidak diragukan lagi akan kredibilitasnya dalam meriwayatkan hadis. Tapi jadi masalahnya adalah ya orang-orang yang berada di bawah mereka, level di bawah al-huffaz. Karena mereka ini bisa saja melakukan al-khata' wal waham. Falidzalika la yahtamil minhum at-tafarrud. Ya seperti ini la yahtamil, tidak ada kemungkinan mereka itu berdiri sendiri. Ya, kalau para hufaz itu nggak mungkin berdiri sendiri. Ya, bal yahtaju al-wahidu minhum ila mutaba'atin tadullu ala annahu hafizar riwayah wal mufti fiha. Nah, ya, kalau orang dikatakan hufaz itu riwayatnya pasti nggak akan menyelisihi hafiz yang lain atau hufaz yang lain gitu. Kenapa? Karena seorang yang hafiz itu tentu butuh untuk menghafalkan hadis itu dari orang lain kan. Ya, sebagai tanda bahwasanya ya riwayat yang dia hafalkan itu benar dan tidak salah gitu. Katakanlah misalkan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Beliau ini tentu tidak diragukan lagi kredibilitasnya dalam meriwayatkan hadis. Nah, dan beliau tidak mungkin meriwayatkan suatu hadis yang menyelisihi para hafiz-hafiz yang lain. Nah, kenapa? Karena Imam Ibnu Hajar tentu kan menghafalkan hadis juga itu dari gurunya kan. Nah, dari gurunya, yang mana gurunya pasti adalah seorang hafiz juga gitu. Karena seorang hafiz pasti mengambil dari orang yang hafiz gitu kan. Orang yang hafiz pasti selektif di dalam mengambil riwayat gitu. Nah, dari situ kalau kita ingin tanyakan misalkan, wahai Ibnu Hajar, ya, kamu tafarrud nggak dalam riwayat ini? Nah, kalau dia adalah seorang yang hafiz, maka nggak mungkin dia tafarrud. Kenapa begitu? Karena ya untuk menunjukkan kekuatan hafalannya, tentu dia butuh kepada mencocokkan riwayatnya dengan riwayat hafiz-hafiz yang lain. Kalau dia mengatakan, ya, saya hafal ini dengan redaksi begini, tidak teliti di riwayat-riwayat yang lain, ternyata tidak ada redaksi seperti itu, maka ini nggak mungkin bisa dikatakan hafiz. Karena kalau hafiz pasti ada jalur lain yang memiliki redaksi yang sama dengannya. Nah, biasanya redaksinya ya mengikuti redaksi jumhur biasanya. Baik. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah wa amma aksarul huffadzil mutaqaddimin fa innahum yaquluna fil hadits idan farada bi wahid wa illam yarwi istiqatu khilafahu innahu la yutaba alaih. Nah, istilah yang sering dipakai oleh para ahli hadis untuk mengungkapkan bahwasanya orang itu bertafarrud bersendirian dalam meriwayatkan hadis, sering menggunakan istilah innahu la yutaba alaih. Enggak ada yang ngikuti dia dalam meriwayatkan seperti ini gitu. Wa ja'aluna dzalika illatan fi. Nah, sebagian ahli hadis menjadikan itu illah berarti pada orang ini. Diragukan hafalannya. Ini kita ngomongnya orang di bawah level hufaz ya. Allahumma illa an yakuna mimman kasura hifdzuhu. Ya, ini yang keliru ini ya. Nah, dikatakan keliru juga enggak sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi? Masalahnya adalah kita kan nggak bisa memastikan 100% kalau dia adalah orang yang hafiz. Kita lihat dia sendirian meriwayatkan redaksi seperti itu, oh berarti dia nggak bagus hafalannya.
Nah, padahal bisa jadi dia adalah orang yang hafalannya banyak, terkenal dengan sifat adalahnya, dengan hadisnya, misalkan Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri siapa yang meragukan dia? Bahkan termasuk silsilah Zahabiyah. Ya. Nah, tapi ketika beliau melakukan tafarrud, ya, maka tidak masuk secara logika kalau dengan sebab itu kemudian kita lemahkan riwayatnya Az-Zuhri. Wa rubbama yastankiruna ba'du tafarrudat istiqah al-kibar aidan. Ya, bahkan banyak kita temukan orang yang mengingkari tafarud perawi yang kibar. Walahu bi kulli haditsin naqdun khas, wa laysa indahum bidzalika dhabitun yadbituhu. Fabayyana Ibnu Rajab rahimahullah anna a'immatal hadithi ya'illuna al-hadits alladhi tafarrada bihi man huwa dunal huffaz wa yaj'aluna dzalika illatan fi. Dari ucapan Ibnu Rajab tadi bisa kita simpulkan bahwasanya para imam ahli hadis menjadikan suatu hadis itu memiliki illah disebabkan oleh tafarudnya orang-orang yang dunal hufaz. Mereka jadikan itu sebagai illah. Paham sampai sini ya? Jadi maksudnya kita ringkas begini ya. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Dikatakan hadis ini memiliki illah jika si perawi ini bersendirian dalam meriwayatkan dengan redaksi seperti itu. Di hadis yang lain mengatakan bin niyat, dia meriwayatkannya dengan bin niyah, dengan bentuk mufrad. Dia tafarrud di situ sendirian dia. Nah, tafarrudnya orang ini tidak serta-merta menjadikan hadis itu memiliki illah. Tapi dilihat dulu orang yang tafarrud ini dia hafiz atau dunal hafiz. Ya, orang yang hafiz atau orang yang bukan. Nah, kalau orang yang bukan hafiz, ya di sini para imam ahli hadis itu menghukumi orang-orang yang seperti ini itu illah, berarti penyebab illah. Tapi kalau dia adalah orang yang hafiz, misalnya Zuhri tadi, ya maka yang seperti ini tentu tidak masuk logika kalau kita tolak riwayatnya. Nah, Taib itu dia ringkasannya. Wah, insyaallah taala kesempatan selanjutnya kita akan ambil tafarud yang kedua, qarinah yang kedua, yaitu tafarud ahli tabaqat an-nazilah. Ya, tafarudnya bersendiriannya para ahli tabaqat an-nazilah. Ya, maksudnya tabaqat di bawah atau setelah generasi tabi'in. Dari mulai tabi'ut tabi'in ya sampai tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Baik. Allah taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.